siap melawan Pak Anies Baswedan, saya pun juga siap untuk melawan Pak Ridwan Kamil. Saya kira itu aja. Ya. Terima kasih. Baik. Kaget. Ya kaget itu. Dan kemudian sesudah itu diikuti oleh semua berbagai universitas di seluruh Indonesia, sehingga nama BEM itu menjadi simbol dari pergerakan mahasiswa pada masa itu. Melakukan pemotretan atas minat mahasiswa hari ini. Di generasi kami pernah memotret. Ada 8 kelompok mahasiswa. Yang kami khawatirkan hari ini adalah generasi baru sekarang merasa demokrasi itu tidak menjadi sesuatu yang harus dipikirkan. Ditambah lagi generasi tuanya mempraktekkan demokrasi secara serampangan. Boleh dong mulai tepuk tangan buat semuanya yang hadir di sini. Saya ini mengulang yang sebetulnya need not to be said, tapi saya rasa perlu diungkapkan. Terima kasih Theo dan teman-teman karena mengundang kita semua sehingga kita bisa kumpul semua lintas generasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Belum pernah. Jadi yang pertama itu nggak ada duanya. Yang pertama itu nggak ada. Ini adalah pertemuan pertama nih, nggak ada duanya tuh. Nah, karena itulah saya mau masuk generasi pertama ini. Ini nggak ada duanya, Pak. Saya yang mau saya komentari ini beberapa poin. Satu adalah tentang SMPT sampai kemudian menjadi BEM. Itu cerita sendiri ya. Kalau boleh saya ngomong sedikit masalah itu. Silakan. Kita Theo beruntung sekali bahwa siang ini berkumpul ini Formas Ketir. Empat ini memang betul-betul yang dulu menjadi pilar sama satu almarhum Khairul Umar ya. Janu, Kusuma, Iwan dan Lukman. Kenapa saya sampaikan ini penting sekali dalam perbicaraan soal ini? Karena mereka ini generasi pertama yang memutuskan untuk menerima konsep keputusan Menteri 457 SMPT tahun 1989. Nah, di UGM waktu itu, rektornya Pak Kusnadi Harja Sumantri memberikan kesempatan pada mahasiswa, bukan? Dan pada saat itu ada yang menolak dan ada yang menerima. Oke? Yang menerima ini teman-teman ini. Semuanya, hampir semua adalah aktivis mahasiswa dengan latar belakang intrakampus dan ekstrakampus. Yang menerima punya argumen kira-kira begini. Kita mau melawan dan sekarang ada institusi barunya nih, SMPT. Yang menolak punya argumen bahwa ini nanti dikandangin kayak KNPI. Oke, karena KNPI dulu adalah tunggangannya Orde Baru. Nah, teman-teman ini masuk, tapi kenapa saya katakan menarik? Yang menerima SMPT banyak. Oke, tetapi di Gajah Mada, generasi baru ini menyusun sebuah proses yang secara struktural itu benar. Satu, ada Badan Pekerja Kongres. Betul ya, Badan Pekerja Kongres. Oke, BP Kongres. Siapa kan itu? BP Kongres. Tuh, namanya Iwan Samariansah, ini di sini nih. Oke, yang kemudian jadi sekjen. Yang kedua, menyusun ADART yang rapi, yang tertib, yang benar. Kalau teman-teman lihat ADART-nya hari ini, dilihat ADART mereka yang disusun oleh angkatan pertama itu, Anda boleh bilang itu level intelektual yang high level. Betul. Karena apa sih yang menarik ADART-nya? ADART-nya itu kalau bahasa ilmu politik namanya institutional design. Institutional design-nya itu dengan gagasan yang tadi sebagian dikatakan oleh Kusuma tentang urutan, tentang struktur, tentang peran. Itu ADART-nya terjadi dengan baik. Kenapa? Karena mereka yang ikut di dalam Badan Pekerja Kongres dan ikut Kongres hampir semuanya aktivis sudah matang. Bukan aktivis baru memulai. Nah, saya waktu itu, angkatan pertama, sebagai panitia Kongres. Jadi, saya ini levelnya gumun-gumun waktu itu. Datang dan terkagum-kagum dengan Janu, dengan Iwan, dengan Lukman. Mereka berdebat yang menyusun. Saya anggota panitia aja. Ketua Kongresnya siapa waktu itu ya? Ketua panitia Kongres. Lukman bukan? Bukan. Ketua panitianya. Lupa saya. Pokoknya saya anggota panitia Kongres. Saya menyaksikan dan di Kongres itu diprotes oleh yang tidak setuju SMPT. Di demo di Kaliurang. Ya? Saya mau teruskan itu, teman-teman.
Kenapa saya sampaikan ini penting? Karena kalau tidak ada pondasi institusional yang baik, saya rasa tidak mungkin bisa bertahan sampai sepanjang ini. Perjalanan itu, ya. Yang kedua, kalau tidak ada basis institusional yang baik, tidak mungkin ditiru di berbagai universitas lain. Karena universitas lain itu dalam posisi bimbang. Kalau terima kok kayak KNPI. Waktu itu ya, kita nggak bicara sekarang. Kalau sekarang enak. Waktu itu tuh kooptasi luar biasa. Nah, tapi yang menarik, seperti dikatakan oleh siapa tadi, Lukman Pak ya, setiap kongres selalu ada rekomendasi. Dan rekomendasinya, rekomendasinya itu rekomendasi isinya perlawanan terhadap Orde Baru. Tidak ada rekomendasi yang sifatnya membebek atau menjilat Orde Baru. Tidak ada. Semua pernyataannya, sehingga tidak bisa lagi dikatakan bahwa Senat Mahasiswa adalah kepanjangan tangan kekuasaan. Tidak bisa. Karena badan ini dan ditopang dengan rektor yang legowo. Sebetulnya bukan legowo, dia menjadi penangkal petir. Saya ngobrol sama Pak Kusnadi, saya ngobrol sama Pak Adnan. Apa yang terjadi? Mereka diteleponin sama Kodam, mereka diteleponin sama bukan, waktu itu belum Polda, waktu itu tentara. Garnisun, mereka ditekan oleh mereka. Mereka itu rutin ditekan, mereka penangkal petir. Tapi untungnya mereka penangkal petir, tidak diteruskan aliran listrik itu pada mahasiswa. Itu berhenti di mereka. Coba kalau misalnya mereka habis itu, terus mereka wujudkan loh, udah ya, berhenti. Enggak. Oke. Jadi angkatan pertama ini, menurut saya tidak bisa dipungkiri pondasi utama. Karena itu saya bersyukur sekali pada saat pertemuan hari ini itu Formas Ketir ini lengkap hadir di sini. Janu, Kusuma, Iwan, dan Lukman. Tapi juga mereka orang paling dimusuhi oleh UGM waktu itu. Ya. Jadi seniornya Anin, Adiat Moro ini semuanya itu memusuhi mereka, melawanilah mereka. Enggak, tapi ini yang dibilang sama Janu sebagai sesuatu yang dinamika pada waktu itu. Nah, saya mau garis bawahi di sini kenapa itu mendasar. Nah, yang kedua, ada satu yang tidak kalah penting. Adanya ospek universitas pertama kali. Oke, tahun 1990. Oke. Ketuanya namanya Lukman Hakim Hasan. Ini ketua pertama. Kenapa? Selama bertahun-tahun tidak pernah mahasiswa dikumpulkan dalam skala universitas. Semua mahasiswa dikumpulkan per fakultas. Sehingga tidak ada spirit ke UGM-an itu nggak ada. Kalau ditanya, Anda kuliah di mana? Fakultas Ekonomi. Anda kuliah di mana? Fakultas Hukum. Fakultas Teknik. Tidak bisa jawab, Anda kuliah di mana? Gajah Mada. Nah, ketika ospek itu salah satu hal yang diperkenalkan. Bila Anda ditanya, Anda mahasiswa mana? Maka jawab, saya mahasiswa Universitas Gajah Mada. Baru nama fakultasnya. Diubah. Jadi Anda Gajah Mada, bukan Anda fakultas. Nah, angkatan kedua, ketua ospek, saya yang dapat tanggung jawab sebagai ketua ospek. Nah, di situ kemudian Janu ketua BP, Badan Pelaksana, saya ikut dalam anggotanya Janu dan dapat tugas menjadi ketua ospek 1991. Itu saya kuliah tahun kedua. Nah, ini tantangan tersendiri teman-teman. Ketika bicara tentang ospek ini. Kenapa? Karena masih ada fanatisme fakultas yang selalu menonjol ketika acara ospek. Itu tidak bisa dihilangkan, bukan? Betul nggak teman-teman? Ospeknya 4 hari. Hari pertama universitas, 2-3 fakultas, hari keempat universitas. Dan itu idenya adalah menjaga supaya spiritnya spirit level universitas. Nah, pada waktu itu masih ada penataran P4. Itu kita dijadikan satu. Nah, saya ingin sampaikan milestone ini sebagai bagian dari proses. Halo teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi ya. Luar biasa sekali teman. Bagaimana Anies Baswedan ya, Capres 2024 dan bakal Capres 2029 ya. Beliau tak henti-hentinya membangun negeri ini ya lewat kerja nyata, kerja keras yang ia lakukan. Bagaimana Anies Baswedan kemudian menjadi
relawan teman-teman, bekerja di luar pemerintah, artinya beliau sekarang ini adalah perorangan yang kemudian tidak menjadi bagian dari pemerintah, namun beliau berkontribusi membangun bangsa ya lewat karya-karya nyatanya, lewat tindakan nyatanya ya dalam membangun negeri, membangun jembatan, ya membantu banyak orang dan sebagainya. Itu yang Pak Anies kerjakan teman-teman. Jadi di sisi lain bagaimana Anies Baswedan itu ya ini menolak redup teman-teman. Luar biasa ya, luar biasa. Jadi Pak Anies ini cerdas sekali mengambil hati masyarakat, sangat cerdas ya supaya tidak redup ya. Bagaimana Anies terus berkarya ya untuk masyarakat teman-teman, dan ini juga adalah sebuah hal yang sangat baik ya kan. Kalau kita melihat dulu bagaimana ya lawan-lawan politik Anies ingin menjatuhkannya, yang sangat kentara adalah ketika Gubernur Jakarta dulu ya. Bagaimana Anies Baswedan yang kemudian adalah seorang mempunyai elektabilitas tinggi di Pilgub Jakarta kemarin teman-teman, namun ternyata tidak mempunyai kesempatan untuk maju lantaran partai-partai, bahkan partai yang sudah mendukungnya pun itu keluar. Ini yang terjadi. Jadi apa yang terlihat per hari ini ya tentu membuat kita semakin yakin bahwa Anies berada di jalan kebenaran ya, sehingga ia mempunyai kekuatan yang luar biasa dan orang-orang malah takut teman-teman. Terbukti kan bagaimana Anies Baswedan waktu menjadi gubernur Jakarta ya, segala cara untuk menjatuhkannya namun tidak terjatuh-jatuh juga teman-teman. Bagaimana Anies Baswedan pada saat itu beberapa kali dipanggil KPK namun tidak ada celah untuk menangkap Anies ya. Sebab kata Anies ya yang benar ya, tidak ada hukum yang melawan kebenaran, dan itulah yang terjadi ya kan. Banyak fitnah dan sebagainya, buktinya Anies sampai hari ini masih eksis teman-teman. Itu tandanya bahwa Anies betul-betul di jalan yang benar. Bagaimana menurut kalian?